Selamat pagi kawan semua. Di sini saya ingin berbagi apa namanya ya, berbagi pengalaman ya. Karena ada beberapa teman yang ya bertanyalah kepada saya tentang apa namanya aksi nyata yang ada pada PMM. Kita langsung saja ya dalam pelatihan mandiri. Kita klik pelatihan mandiri. Ya, jadi ada dua bagaimana ada dua cara ya bagaimana agar aksi nyata kita ini cepat tervalidasi. Nah, ini nomor yang pertama nih, ini contoh saja. Di sini saya aksi nyata yang kurikulum merdeka. Nah, kita pahami dulu deskripsinya. Jadi ini teman-teman, kita pahami dulu ya deskripsinya. Dalam aksi nyata ini saya membuat sebuah video tentang mengapa kurikulum perlu berubah. Video tersebut saya buat dengan menggunakan aplikasi Canva dan saya upload ke channel YouTube saya. Nah, poinnya di sini nih. Bentuk penyebaran konten yang saya buat tersebut, saya membagikan link video, kemudian saya bagikan di grup sekolah dan grup siswa. Jadi judul aksi nyata ini mengapa kurikulum perlu berubah ya. Itu disebarkan oleh saya ya tentang pemahaman aksi nyata ini. Itu saya buat dulu dalam Canva ya. Kemudian saya convert menjadi sebuah video. Setelah menjadi sebuah video, ini saya upload di YouTube dan linknya saya bagikan di grup siswa ya, supaya siswa memahami kenapa sih kurikulum itu berubah gitu. Dan juga saya bagikan di grup sekolah. Nah, mereka saya arahkan untuk mengomentari gitu ya, mengomentari mengomentari video yang ada pada YouTube tersebut. Nah, itu jadi bentuk penyebarannya seperti itu. Jadi di slide terakhir ya. Nah, di slide terakhir ini kalau ada yang foto ya, dokumentasi foto aksi nyatanya, dan ada umpan balik. Nah, di sini tidak ada dokumentasi foto, yang ada itu hanya umpan balik saja ya. Artinya umpan balik ini saya lampirkan dari screenshot komentar yang ada di YouTube saya. Jadi untuk contoh yang nomor 1 ini ya, mengapa kurikulum perlu berubah, itu bisa membuat aksi nyatanya seperti ini tanpa harus melampirkan dokumen foto kegiatan, karena bentuk penyebarannya juga lewat video yang ada di YouTube. Paham ya sampai sini? Oke, kemudian kita yang contoh kedua nih, yang Merdeka Belajar ya. Merdeka Belajar, mohon maaf nih kepada yang sudah senior, pasti ya sudah paham lah ya, yang sudah sering, apalagi sudah banyak sertifikatnya gitu. Kalau saya ini termasuk orang yang baru gitu ya, yang baru siuman ya, baru dapat 4 sertifikat. Mungkin yang senior mau udah banyak, udah 9, 10 mungkin lebih gitu. Tapi ya tidak seperti itu. Maksud dan tujuannya ya supaya teman-teman yang lain yang belum itu ya ikut termotivasi lah untuk menyelesaikan kegiatan-kegiatan yang ada di PMM. Kita kembali lagi di sini yang contoh kedua, aksi nyata Merdeka Belajar. Deskripsinya, aksi nyata ini saya sampaikan di sekolah dengan kegiatan IHT. Nah, ini dengan kegiatan IHT. Artinya berarti di sini ada dokumentasi foto. Nah,
untuk menguatkan narasi yang dibuat pada Canva. Ini kan hasil dari Canva, saya bikin, saya convert ke PDF ya. Nah, jadi ini ada dokumentasi nyata, kemudian ada umpan balik gitu ya. Beda ya dengan yang contoh nomor yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi kan tidak ada dokumentasi foto. Jadi kesimpulannya, tidak semua aksi nyata itu tidak semua aksi nyata yang kita buat itu harus ada dokumentasi fotonya. Kita lihat dulu bagaimana aksi nyatanya ya. Judul aksi nyatanya seperti apa. Kalau judul aksi nyatanya hanya menyebarkan, itu kan bisa lewat video disebarkan. Paham ya sampai sini ya? Oke. Itu kita balik lagi nih ya, kita balik lagi untuk lebih memahaminya. Nah, ini aksi nyata yang ini, penyebaran mengapa kurikulum perlu berubah, bisa nggak menggunakan foto itunya, dokumentasinya? Bisa sekali, bisa ya, sangat bisa sekali kawan-kawan ya. Jadi nanti di sini deskripsinya itu, dalam aksi nyata ini saya membuat sebuah video tentang mengapa kurikulum berubah ya, dengan melakukan kegiatan IHT. Nah, di sini dengan melakukan kegiatan IHT ya. Bisa, atau memberikan pemahaman informasi tentang kurikulum perlu berubah di lapangan upacara saat apel pagi, bisa. Tapi jelas di situ harus ada bukti dokumentasi foto. Paham ya sampai sini ya? Oke, jadi tetap semangatlah pada teman-teman. Dan saya juga lagi terus lagi belajar lah. Kita belajar, sama-sama belajar. Ya, intinya ini bagi yang belum sama sekali ya, yang belum sama sekali, yang sudah sih ya silakan dilanjutkan saja. Bagi yang belum sama sekali, yang termasuk saya juga yang masih pemula ini, yang baru bangun dari sadar saya ya. Jadi kita harus bereskan aksi nyata ini sampai beres, dipilih-pilih sajalah ya. Terus, dan juga ada lagi teman saya ya, ada juga yang diskusi dengan saya, kenapa sih saya tuh lama validasinya gitu. Kemudian kenapa saya udah beberapa kali divalidasi itu ditolak, kemudian saya revisi, kemudian ditolak lagi. Kemungkinan banyak faktornya sih ya, mungkin dari deskripsi, refleksinya, dan dokumen yang dibuat dalam bentuk ini PDF itu mungkin kemungkinan tidak nyambung mungkin, dan juga tidak ada penguatan artinya dari umpan balik dan juga dokumentasinya. Kalau misalkan itu berbentuk dokumentasi ya, harus ada dokumentasi. Dan yang berpengaruh juga ini tanggapan feedback ya dari ini teman-teman ya. Tapi ini tanggapan atau umpan balik yang ada di PMM ya. Itu silakan bagikan linknya kepada teman-teman, kepada siapa yang memiliki akun ID belajar, nanti biar mereka memberikan umpan balik. Nah, umpan balik di sini kalau misalkan cuma ada 3, 4 atau 5 ya kemungkinan besar itu ditolak atau validasinya tidak akan lolos gitu. Ya syukur-syukur kalau bisa lebih dari 9 atau bisa lebih dari 10 ya. Nah, ini juga menjadi faktor ya. Faktor validasi ditolak atau tidak ya. Kemudian lama atau tidaknya mungkin juga ini salah satu faktornya. Artinya sebarkanlah sebanyak mungkin bagikan linknya agar mereka, teman-teman kita, memberikan umpan balik. Nah, dan ini yang memeriksanya juga itu membaca komentar-komentar umpan balik yang diberikan oleh teman-teman kita. Kenapa saya tahu? Karena ya ada bocoran ya. Saya punya teman lagi yang memang dia yang kerjaannya memang ya bagian ini nih, bagian meriksa ini katanya. Ya itu betul atau tidak ya saya juga tidak tahu, cuman katanya dia bicaranya seperti itu.
Jadi begitu. Jadi kesimpulannya ya, yang pertama untuk membuat aksi nyata itu, aksi nyata yang kita buat itu tidak harus kita melampirkan dokumen kegiatannya. Kita lihat dulu judulnya apa, kemudian deskripsinya, cara penyebarannya bagaimana. Kalau hanya cara penyebarannya menggunakan video dan diupload di YouTube dan dibagikan linknya, saya rasa itu tidak harus menggunakan dokumentasi foto, terkecuali kalau misalkan cara penyebarannya di di kegiatan IHT, nah itu harus ada dokumentasi fotonya, paham ya.